Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Cahaya Dewi, saya dari program studi administrasi negara dengan NIM 0588575561. Di sini saya ingin membahas materi agama Hindu diskusi 5. Ya, ini adalah hubungan antara etika susila dan praktik keagamaan di pura. Yang pertama adalah dalam ajaran agama Hindu terdapat 3 pilar Trikaya Parisuddha, yaitu ada tattva, sifat susila, dan upacara. Hubungan antara etika praktik keagamaan di pura bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan. Ini terdapat susila sebagai fondasi upacara. Yang kedua ada kesucian lahir dan batin. Susila ini ritual sembahyang yatnya yang mencegah sekalipun tidak memiliki nilai spiritual jika tidak didasari oleh etika. Yang kedua yaitu ada kesucian lahir batin. Di agama Hindu menuntut penyucian tidak hanya secara fisik atau ritual, tetapi juga penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua yaitu yang saya rangkum pembahasan inti, definisi pura, dan ranah kontemporer. Di era kontemporer, pura tidak lagi dipandang sekedar sebagai bangunan fisik atau tempat pemuja batu dan kayu. Pura adalah ruangan sakral dinamis yang berfungsi sebagai yang pertama yaitu pusat spiritual. Umat Hindu mendekat diri kepada Tuhan, mencari kedamaian batin, dan melakukan refleksi moral di tengah hiruk-pikuk modern. Yang kedua yaitu ada pusat sosial, wadah pemersatu umat, tempat bertemunya komunitas untuk bergotong royong, bermusyawarah, dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga yaitu pusat budaya, benteng sebagai pelestarian seni dan tradisi Hindu sebagai tempat tari, tabu gamelan, aksi tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, yang ketiga ya ini ada 3 area utama pura inti mandala. Di sini ada 3 utama pura inti mandala. Yang pertama adalah utama mandala, yang kedua ada madya mandala, dan yang ketiga ada nita mandala. Di sini saya sudah memberikan gambar contoh 3 tri mandala. Ada nista mandala atau jabesisi. Makna simbolik, wilayah paling luar melambangkan alam bawah atau burloka, dunia material, dan tetap awal manusia melepaskan ke duniawi. Fungsi sebagai zona tradisi, area parkir, persiapan prasarjana, dan pementasan seni hiburan atau tempat istirahat umat sebelum memasuki area yang lebih suci. Yang kedua ada madya mandala atau Jawa Tengah yang bermakna sebagai wilayah tengah yang melambangkan alam antara bawah waloka, tempat pembersihan diri dan aktivitas persiapan mental manusia menuju spiritualis. Fungsinya sebagai tempat aktivitas penunjang upacara seperti balai kukul, balai gong, dan tempat suci, dan tempat pengumpulan panitia upacara. Yang ketiga yaitu utama mandala ya atau disebut dengan jeroan. Makna simbolik, wilayah paling dalam, paling tinggi kesuciannya yang melambangkan alam atas atau swaloka, stasiun suci yang agama Hindu, dan para leluhur. Fungsi inti di seluruh rangkaian persembahan, tempat berdirinya bangun-bangun suci, utama pelinggi, padmasana, meru, serta umat duduk dengan hening dan menjalin konteks spiritual atau muspe. Ketiga ada nilai-nilai etika saat berada di pura. Nilai-nilai etika ini merangkup dengan kesucian diri, berpakaian sopan, dan menjaga ucapan berlaku, wacika kiyaka parisuddha. Nah, yang kelima ini ada tantangan moderasi dan solusi reflektif. Nah, di sini ada gambar dari pura ya, ini tantangan yang dihadapi di industri teknologi yang kita lakukan sebelum kita melakukan persembahyangan, yaitu ada di interaksi teknologi, penggunaan smartphone di dalam pura yang berlebihan seperti berfoto narsis di area utama mandala saat sakral sedang berlangsung atau upacara mematikan dadring heningnya persembahyangan.
Yang kedua ada konversasi pariwisata. Tekanan pariwisata yang mengambungkan batas antara ruang ibadah pribadi, objek, dan peran publik memicu gesekan etika pengunjung luar. Nah, yang ketiga ini adalah penurunan pemahaman etika. Sebagai generasi muda yang melakukan persembahyangan terdorong dan formalitas sosial, tren estetika media sosial, FOMO, tanpa mendalami isi filosofis di balik ritual tersebut. Diskusi dan saran reflektif. Digital fasting, pusat gawai, menerapkan aturan tegas untuk menonaktifkan atau menyimpan gawai begitu melintas pintu gerbang Candi Bentar. Pura gawai hanya boleh digunakan untuk hal darurat dan dokumentasi resmi panitia. Dan yang kedua adalah edukasi berbasis filosofi. Pembedaan utama di tingkat desa atau keluarga yang tidak boleh sekedar melarang jangan lakukan ini berdosa, melainkan menjelaskan argumentasi logis di baliknya mengapa pakaian harus diikat selendang, karena itu penting atau simbol pengenalan diri. Nah, yang ketiga ini adalah refleksi diri muat sarire. Setiap individu harus menyadari bahwa pura adalah perjalanan dalam diri, spiritual journey. Pura adalah cerminan jiwa, dan menjaga kesopanan di pura berarti menghormati percikan suci Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri dan di dalam diri orang lain. Nah, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.